Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Yang paling atas kerenahan hati yang menjadi penghias hati bagaikan bunga melati. Dari cinta yang sejati yang jadi pembuka dai dari saya yang bernama Ali. Mari kita semuanya panjatkan kehadirat Allah yang maha suci yang menciptakan langit dan bumi. Salawat serta salam mari kita panjatkan ke baginda alam, sang pendobrak kebatilan, penerang kegelapan. Amin. Habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Guru dan Dewan Juri yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Izinkan saya untuk membawakan tema yang berjudul Tahun Baru Islam sebagai wujud pembangunan Desa Cimenyan yang jujur, iman, mawas, amanah, dan taat dengan moderasi beragama untuk bangsa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang ingin kamu dustakan? Tuhan ciptakan beragam yang berbeda. Tidak mampu akalmu mencerna, tidak diperintah untuk jadi sama. Agamamu, agamaku hidup bersama. Lakum dinukum waliyadin. Sepenggal ayat agamamu, agamaku. Islam adalah agama wasatiyah. Seluruh ajarannya bersifat modern karena firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Engkau adalah umat pertengahan untuk menjadi saksi perbuatan manusia dan rasul-rasul akan saksi kepada perbuatan mereka. Nah, kita lihat pada hari ini Islam tidak perlu dimoderasi, tetapi yang perlu cara kita mempraktekkan dan memahami dari Islam itu sendiri. Karena itulah wujudnya moderasi beragama. Menurut Profesor Quraish Shihab, moderasi boleh saja dipahami dengan pandangan yang adil dan seimbang dalam menyikapi persoalan-persoalan dunia dan akhirat. Antara prinsip moderasi beragama, yang pertama tidak boleh berlebih-lebihan, la ifrat wa la tafrit, tidak ekstrim kiri maupun kanan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 171, janganlah engkau berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam agama. Nah, misalnya diperintahkan sholat 5 waktu, ya mau sholat 10 waktu. Diperintahkan puasa sebulan, ya mau puasa 10 bulan. Ingatlah yang dikatakan oleh Nabi, halakal mutanafiun, binasalah orang-orang yang berlebihan. Hadis riwayat Muslim. Jamaah. Yang kedua, at-tawazun, yaitu keseimbangan. Janganlah melebih-lebihkan sesuatu sampai meninggalkan sesuatu. Oleh karena itu, di dalam Islam diajarkan doa untuk menganjurkan keseimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mentang-mentang berdapat THR, shopping mulu. Ada juga orang yang bekerja mati-matian sampai lupa untuk sholat, katanya mau mencari rizki, tapi lupa dengan siapa yang memberikan rizki. Na'udzubillah min dzalik, maka seimbangkanlah. Yang ketiga, at-taksiru wa raful haraj, yaitu memberi kemurahan dan meninggalkan kesulitan. Nah, dalam Islam, kalau tidak mampu untuk sholat berdiri, maka diperbolehkan sholat duduk dengan syarat. Dan kalau kita sedang bermusafir atau dalam perjalanan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan sholat jamaah.
Karena apa? Karena dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Aku tidak memberi kesulitan untukmu dalam agama. Maka oleh karena itu di Indonesia khususnya di Secumenyan kita punya moderasi beragama dari Kementerian Agama Islam Republik Indonesia. 4 tolak ukur. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Setiap aturan-aturan harus dipatuhi agar disepakati dalam setiap negara. Yang kedua, toleransi dan menghargai, menghormati setiap perbedaan. Dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita dan mengusir dari kampung halaman. Dan yang ketiga, anti kekerasan. Karena kekerasan tidak akan mampu menghapuskan kemungkaran. Dan yang terakhir, apresiasi terhadap tradisi dan budaya di Indonesia. Indonesia mempunyai banyak dan tradisi, maka apresiasi dan hargai. Maka Desa Cimenyan dimulai dari hari ini kita sama-sama beragama secara modern agar harmoni bangsa. Maka Desa Cimenyan senantiasa terawat dan selamat. Undur makola walatan bermankola. Saya Ali Wijana dari Bojong Kihia. Ini pentas akhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun kedong-dong. Jawab salamnya yang kompak dong. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam semoga naik haji. Amin. Rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya, dan yang telah memberikan kita semua kenikmatan, nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi ana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Bapak juri, yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat ini yang berjudul Tahun Baru Islam sebagai titik tolak NKRI yang beradab. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Tahun Baru Islam. Kita sedang memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan Islam yang penuh keberkahan dan kenikmatan yang tanpa kita bisa rasakan. Setiap harinya kita dapat merasakan kenikmatan, nikmat sehat maupun itu nikmat iman. Yang kedua itu adalah NKRI yang beradab. Apa itu adab? Adab adalah perilaku kita kepada seseorang yang lebih tua maupun lebih muda. Contoh dari adab dibagi menjadi dua bagian, yaitu adab kelakuan dan adab lisan. Contoh dari adab lisan adalah ketika kita berbicara kasar itu beradab tidak? Tidak. Ketika kita mengatakan yang mulia itu beradab tidak? Beradab. Contoh adab kelakuan yaitu ketika kita menendang kepada yang lebih tua itu beradab tidak? Tidak. Mengucapkan salam kepada yang lebih tua maupun lebih muda itu beradab tidak? Beradab. Masya Allah. Wey, hello, ngantuk tidak? Kita main game dulu ya. Cluenya ikuti kata saya. Ayam, ayam, ayam.
sapi sapi, sapi, ayam ikan sapi. ayam ikan sapi. Pak Kades berapa ikan? Sekali dari. Ulang. Ayam ayam ayam, Ayam, ikan sapi ayam, ikan sapi ayam, sapi sapi ayam. sapi ayam. Nah, hitung berapa ikan? Pak Ketua berapa ayam? Salah. Udah aja bungsu. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Mansur Mangkola, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, banyak yang menjadikan momen tahun baru untuk kesempatan bersukaria. Pesta kembang api di mana-mana, trompet ditiup di mana-mana. Lalu bagaimana dengan tradisi tahun berislam? Memperingati tahun baru Hijriah memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana penetapan hijrah para nabi dan para sahabat juga tidak pernah dijadikan tonggak awal tahun Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka dari itu kenapa kita harus mengintrospeksi diri atau muhasabah memang merupakan tuntunan Islam. Dan ialah salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di tahun ini, yaitu muhasabah. Hal itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berdiri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW juga menjelaskan kunci kesuksesan yaitu harus ada aksi perbaikan dalam diri kita, karena muhasabah juga tidak akan berarti apa-apa tanpa ada tindakan perbaikan. Pelajaran yang terbaik dari pelajaran Rasul ini adalah menjelaskan introspeksi diri. Jadi tahun baru Islam memiliki makna yang mendalam bagi umat Muslim. Ia tidak hanya sekedar pergantian tahun, tetapi juga sebagai momen untuk refleksi spiritual dan memperbaharui komitmen keimanan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Ibu-ibu, bapak-bapak bilang saya ya hasil pantun. Pakai sarung di hari raya. Jadi kotor karena terjatuh. Cukup sekian data saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya catat untuk semuanya memang abang dari penyampaian cukup tenang, dinamikanya sampai cukup menjiwai ya. Alhamdulillah kelihatan dewasa, tapi ada catatan sedikit aja di mukadimah. Ada kesalahan COVID ya. Kesalahan waktu itu hanya tahu yang memang bisa memori dulu. Jadi untuk pesan saja untuk al-Ghijana, untuk semua penampilan semuanya bagus, baik ya, bisa lah insya Allah menjadi dari kedepannya. Tapi makronya diperkuat ya, gitu. Udah bagus semua. Terus yang meramah maulid sebelum bapak komentar jawab dulu, ikannya seperti dia tuh. Di mimik muka aja saja saya jadi harus sinkron dengan apa yang disampaikan ya. Jadi mimik mukanya di penjiwaannya kurang aja, terlalu lempeng gitu si wajahnya itu. Jadi si Anwalin tinggal kasetnya gitu sih. Nah gitu udah aja. Cynthia Lestari kecepatan ya
bacanya terlalu cepat, ya, tong rusuh-rusuh dinikmati. Ini kan momen berharga ketika kita bisa berpidato di hadapan dewan juri, di hadapan Bapak Guru, harus dinikmati ya. Untuk Cynthia Lestari kurang bisa menikmati, jadi kelihatannya pengen cepat saja dieksekusi, dinamikanya kurang sampai diturun naiknya antara nada mana yang harus ditaikkan, mana yang harus diturunkan. Jadi mohon kepada gurunya, jadi untuk dinamikanya aja di penyampaian. Tapi kalau di hafalan bagus, dengan pinter ya, pinter. Silakan Pak. Aldi banyak hafalan-hafalan Qurannya. Kalau saya tanya itu karena bakat atau mendadak menghafal atau gimana? Karena bakat aja ya. Kalau saya memprediksi itu pasti bakat ya. Dasar-dasar ayat, terus terjemahnya juga itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi ya, insya Allah. Luar biasa. Jadi kelihatan nanti muncul bakat-bakat pendakwah untuk Desa Cimenyan. Dengan penuh harapan, saya betul-betul berharap ada pendakwah yang betul-betul menegakkan kebenaran ini. Kemudian untuk gerakan lumayan, tapi harus masih ditingkatkan lagi, Saudara Abdi. Kemudian yang kedua, Muhammad Rama memang ini banyak lucunya ya, banyak lucunya dan pertanyaan kepada Pak Guru juga itu sangat-sangat lucu. Kemudian yang lebih lucu lagi pendapat saya, Muhammad Rama itu mengajak yang hadir semangat, tapi Muhammad Rama sendiri kayaknya loyo gitu. yang saya tadi perhatikan ya. Jadi ini untuk bahan introspeksi ya, Muhammad Rama. Jadi ketika kita ke Mustadi untuk mengajak semangat, berarti kita juga harus semangat ya. Harus ada semangat. Tapi luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Muhammad Rama. Kemudian yang terakhir yaitu Cynthia Lestari, betul tadi bahkan mungkin di sini tanpa wadah, enggak ada tema ya, enggak ada judul, tapi hafalannya tadi yang dibilang oleh Ustaz Edi juga luar biasa. Cuman saya sarankan untuk kedepannya, berarti kan dari pembukaan, terkadang kan kita dari mukadimah itu materi itu udah masuk ya di mukadimah. Jadi apa yang kita sampaikan sudah tergambar ya. Jadi tolong untuk depannya kita kasih tema yang berkaitan yang apa yang kita sampaikan. Kemudian gerakannya juga tolong ada gerakannya ya untuk Cynthia Dewi. Tapi kita harap malu, semoga saja kedepannya untuk lebih ditingkatkan lagi ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Kepala Desa Cimenyan, yang saya hormati kepada Dewan Juri sekalian, dan tak lupa juga kepada hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Awalan hayya naskurullaha azza wa jalla allazi qad a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarak. Amin ya rabbal Amin. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. allazi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tattaqun. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, yang terpenting kepada Kepala Desa Cimenyan karena telah memberikan saya waktu sehingga saya bisa berdiri di hadapan hadirin semua. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang berjudul tentang semangat Tahun Baru Islam dalam membangun kesatuan dan persatuan NKRI. Pada hari
hari yang berbahagia ini kita berkumpul untuk merayakan tahun baru Islam yang dikenal juga disebut dengan 1 Muharram. Sebuah momentum yang sangat penting dalam kalender Islam yang tidak hanya menandai awal tahun baru dalam sistem lunar Hijriah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merenung, memperbaiki diri, dan memperkuat tekad dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Marilah kita refleksikan makna mendalam dari tahun baru Islam. Tahun baru Islam dimulai pada tanggal 1 Muharram yang merupakan hari sangat penting dalam sejarah umat Islam. Karena pada tanggal inilah terjadinya hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah sampai Madinah. Peristiwa hijrah bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tetapi juga simbol perubahan dan transisi menuju sebuah masyarakat yang lebih baik dan lebih beradab. Peristiwa hijrah mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, keteguhan, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Selain itu, hijrah menekankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasil membangun sebuah komunitas yang solid dan harmonis di Madinah, mengedepankan prinsip-prinsip persatuan dan kesetaraan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita lihat bagaimana semangat tahun baru Islam dapat diterapkan dan dalam memperkuat kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Contoh nyata dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun dalam realitasnya menjaga kesatuan dan persatuan bukanlah tugas yang mudah. Tantangan seperti perbedaan pendapat, konflik sosial, dan isu-isu sektarian bisa saja mengancam keharmonisan kita. Dalam konteks ini, semangat tahun baru Islam memberikan kita dorongan untuk memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas. Kita bisa belajar dari sikap Nabi Muhammad SAW yang selalu menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Semangat ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai perbedaan, meningkatkan toleransi, dan memperkuat dialog antara berbagai elemen masyarakat. Semangat tahun baru Islam juga merupakan momen yang tepat untuk introspeksi dan perencanaan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah sebagai langkah strategis untuk membangun sebuah masyarakat yang lebih baik. Kita juga harus menggunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi kemajuan kita sebagai bangsa dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk masa depan. Dalam hal ini kita bisa memulai dengan memperkuat kerjasama antar lembaga, mempromosikan program-program yang mendukung integrasi sosial, dan meningkatkan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai persatuan. Marilah kita ingat bahwa kesatuan dan persatuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pemimpin, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Semangat tahun baru Islam seharusnya menginspirasi kita untuk terus berupaya memperkuat kesatuan dan persatuan dalam setiap aspek kehidupan. Marilah kita jadikan perayaan ini sebagai momentum
untuk memperbaharui komitmen kita terhadap persatuan bangsa dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih harmonis dan bersatu. Sekian pidato dari saya yang pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan karena manusia tempat salah dan lupa. Ungzur makola walakang zur makola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di narantang, yang jawab salam semoga cepat terbayar utang. Kali lagi biar kompak. Assalamualaikum ayyuhal musafirun warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal fatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, ustadz dan ustadzah, wabil khusus kepala desa Cimenyan beserta reng-rengan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bertatap muka beradu pandang. Kedua kalinya, sholawat beriringkan salam tidak lupa kita curahkan kepada putra gurun pasir. Pada Senin subuh ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Allah yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hadirat, saat ini kita digemparkan oleh hal hijrah, betul? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hijrah itu? Hijrah artinya ialah berpindah. Hijrah juga dapat kita artikan berpindahnya dari hal yang buruk menuju hal yang lebih baik. Namun sayang hadirin wal hadirat, banyak orang yang mengaku dirinya sudah hijrah, namun kelakuannya seperti buaya. Banyak orang yang mengaku dirinya sudah hijrah, namun masih bermain cinta. Banyak orang yang mengaku dirinya sudah hijrah, namun masih melawan kedua orang tua. Naudzubillah. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato singkat yang berjudul Hijrah Lillah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Oleh karena itu, hijrah harus kita dasari dengan niat yang kuat, agar kita mendapat syafaat dari Allah pemberi berkat, dan agar kita semua terhindar dari yang namanya maksiat. Sebelum saya lanjut pidato ini, marilah kita bersolawat sejenak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke taman kota, sampai sana naik sepeda.
dunia, tapi hijrah karena ridhonya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jalan-jalan ke taman kota, sampai sana naik sepeda. Jangan hijrah karena dunia, tapi hijrah karena ridhonya. Wahai pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi, mulai saat ini, mulai detik ini, marilah kita tingkatkan niat hijrah kita. Hijrah dari hal yang buruk menuju hal yang lebih baik dan memperbanyak amal perbuatan kita. Dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwasanya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Sama-sama kita mohon ampun. Undur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bangga ya, patut berbangga di Desa Cimenyan. Dan kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ke-14 peserta ini menjadi para pendakwah yang akan merubah ke depannya agar agama lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk Muhammad Hasbi Aroyan dari RW 10 peserta nomor 14. Dipanggilnya apa? Hasbi Aryan. Hasbi. Untuk Hasbi, mungkin Ananda Hasbi sebenarnya di Ananda Hasbi itu ada power, ada modal power. Itu kalau dimanfaatkan luar biasa sih. Jadi ada power, suaranya itu enak didengar ya kalau diceramah. Benar. Tapi mungkin Anda tidak menyadari itu. Terus di tatapan ada kurang yakin, seperti yang kurang pede, jadi ngambang harapannya, atau mungkin bakat dalamnya. Tapi yang Bapak perhatikan seperti itu, kurang berani. Terus kuatkan hafalan, benar-benar harus kuat hafalan. Karena kuat hafalan itu bagi para dai pemula, kita kan mengaku kita itu pemula. Itu modal pertama saya. Walaupun kita misalnya punya gaya, punya style, tapi ketika hafalan kuat itu sangat ngaruh ya, jadi hafalannya. Terus untuk materi yang mungkin yang menjadi sebab ini adalah terlalu padat gitu. Ini mungkin PR ya bagi guru pembimbingnya. Jadi pilih materi yang simpel, jangan terlalu berat untuk di materi. Nantinya kita yang menyampaikan kurang mengerti, yang mendengarkan juga jadi kurang sampai. Tapi untuk keseluruhan Hasbi itu sangat punya modal ya, insya Allah bagus. Terus ini siapa? Muhammad Jafran Al-Baihaqi. Pembawaan cukup tenang, berpotensi maju itu sangat kelihatan. Yakin bahkan lebih berkembang, punya style sendiri, jadi tidak menjiplak ini misalnya menggemari siapa itu. Jadi kalau yang Bapak lihat di Muhammad Zafran itu udah punya style sendiri, tinggal mengasahnya lagi di mimik, di muka agar lebih bisa atau mengajak audien. Bahkan bukan mengajak, si audien itu harus dipaksa gitu untuk mengikuti kemana materi yang akan siapa ini Muhammad Zafran sampaikan. Tapi untuk keseluruhan ketenangannya udah kelihatan bisa nih gitu. Insya Allah ini mudah juga. Alhamdulillah. Cuma di mimik aja ya. Saya bagus semua. Nah,
saking semangatnya kita di tengah-tengah itu sampai bisa maka itu sempat tidak dilanjutkan. Kalau saya tanya apa yang ada di benak Habsi ketika menyampaikan materi, tiba-tiba kita ngulung. Coba apa yang tadi ada di pikiran saudara Habsi? Karena lupa atau gimana gitu? Karena kita menghafal dulu atau gimana? Barangkali lupa ya kelihatannya, lupa. Berarti memang kita sudah terprediksi ya. Kalau materi mah luar biasa tadi yang disampaikan, kata Pak Ustadz juga semangat gitu, bagus materinya. Hanya itu saja. Ketika saking semangatnya sampai ketika dia lupa ya. Kalau nggak salah tadi sekitar 3 kali kelupaan. Nah, saya sarankan nanti ke depannya ketimbang gitu kan kita kebingungan apalagi mau disampaikan karena lupa, kita harus punya teknik gitu ya. Udah materi itu kita tutup gitu kan, supaya ceramah kita, dakwah kita itu selesai gitu ya. Jadi kita harus punya teknik, punya strategi yang lain supaya kita lebih gugup lagi karena kita menghadapi Muslimi. Tapi intinya materi bagus, kemudian yang kedua gerakan supaya lebih ditingkatkan lagi ya untuk gerakannya. Kemudian Muhammad Zatron materi tadi dengan tema hijrah itu sesuai dengan apa yang disampaikan tadi dalam salah satu hadisnya, di mana masalah hijrah niat. Inamal a'malu binniyat, itu kaitan seperti bab hijrah kesalahan hajat yang disampaikan tadi. Jadi tema dengan yang disampaikan itu sesuai dan ada satu kelebihan Zatron adalah ketika sang mustami itu lagi jenuh dengan penyampaian kita, tapi Muhammad Zatron bisa juga menarik simpati dari mustami ya. Jadi ada faktor keseimbangan tadi. Ketika mustami jenuh, lalu mustami bisa ketawa dengan ajakan-ajakan atau guyon-guyonan yang lain tadi yang telah disampaikan oleh Muhammad Habsi. Kemudian hanya gerakan kita tambah lagi dengan gerakan sesuai dengan materi. Ketika kita menyampaikan materi, maka gerakan begitu juga mengikuti. Pada dasarnya Muhammad Habsi juga Muhammad Zatron, kalian ini bagus, baik, dan kita tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Peserta terakhir, saya atas nama secara pribadi Dewan Juri mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk acara Pil dan Cil pada hari ini kita sudah selesai. Untuk pengumuman mungkin akan diumumkan pada malam puncak, yaitu hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 yang bertempat di Desa Cimenyan. Untuk mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas apabila ada salah kata, salah penyampaian ataupun penyebutan nama. Mohon maaf. Nanti kita akan lanjut lagi pada acara Tagoni Ibu-Ibu pada jam 1. Dipersilakan untuk semuanya hadir untuk menyaksikan Tagoni tersebut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum